Lamun kurang berbicara tentang masalah iman, tentu mau lepas dengan masalah ada siapa yang beriman, siapa yang harus kita imani, dan dengan cara apa kita beriman. Hingga di awal mukadimah al-amanihu surat al-anfal, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum iman. Jadi sebelum kita beriman, kita harus tahu siapa yang harus kita imani, dengan cara apa kita beriman, lalu siapa orang yang sebenarnya dikatakan orang beriman. Tiga konsep itu tidak lepas daripada kalau berbicara tentang iman. Nah, kalau memandang surat Al-Anfal, ketika yang disebut yang namanya orang beriman itu adalah orang-orang yang ketika Allah itu disebutkan, maka hatinya akan merasa ketakutan. Bukan ketakutan jika orang diudak-udak anjing, bukan orang ketika diudak-udak rezekinya, bukan, tapi rasa takut kepada Allah ketika nama asma Allah itu diungkapkan, hati mereka itu akan merasa ketakutan untuk tidak meninggalkan sebuah kewajiban. Dan wa'idah tuliat ayatuhu imanan, ayatuhu zadatu imanan. Dan ketika ayat-ayat Allah itu dilantunkan seperti tadi, maka keimanan seseorang pastinya haruslah bertambah kalau dia merasa orang yang beriman. Tinggal kita tanyakan kepada diri kita merasa bertambah apakah tidak ketika mendengarkan lantunan Al-Quran ayat menangan arahan itu. Orang lamun menangan teh kakara tambah iman teh lamun menangan sebagai seorang malu. Padahal kita sama-sama kene, siapapun orang yang membaca, yang penting tidak keluar dari ajaran tajwid, itu yang harus kita pertimbangkan. Kita bertambah apakah tidak iman. Kalau menurut Syekh Utsman bin Hasan, penafsiran maksud daripada zadatul iman yang bertambah bukanlah imannya, tapi keyakinan. Wal murad itu al-yaqin la nafsul iman. Yang bertambah itu bukanlah iman, tapi yang bertambah ketika dilantunkan ayat Al-Quran itu adalah keyakinan dia, sehingga menguatkan imannya bertambah, yang diawali dengan keyakinan. Sebab dia ada makalah al-iman yazidu bit-ta'ah wal iman yanqusu bil ma'siyah. Iman seseorang itu akan selalu bertambah kalau dia selalu taat kepada Allah, dan dia imannya akan selalu berkurang ketika dia selalu melaksanakan maksiat. Kalau kita imannya pengen bertambah, so maka taat taat ke Allah. Tapi kalau orang kayak imannya lulus, imannya berkurang, maka so maka maksiat. Jadi iman seseorang itu tidak langsung pasti ayat turunan. Sebab yang namanya manusia pasti tidak lepas daripada maksiat kehidupan sehari-harinya. Jadi kadang kita itu naik iman, sedang tinggi-tingginya kita taat kepada Allah. Terkadang juga iman kita turun, coba maksiat ya. Idza tuliyat ayatuhu zadatul iman. Salkan Nabi diceritakan sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Salkan Nabi kan bacalah Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat akan bisa memberikan syafaat bagi siapa yang membaca Al-Qur'an. Ujian bagi para pencari ilmu biasanya dia menghentikan untuk tidak membaca Al-Quran, terlalu fokus dengan ilmu agama, nahwu, sorof, fikih. Tapi yang lebih penting membaca Al-Quran ditinggalkan. Imbangan Quran dibaca, mutola'ah dijalankan, tahajud dihudangkan. Jadi jangan kita itu sok fokus karena ilmu. Emang wajib Al-Quran juga sama, iqra'u Al-Quran. Jadi seimbangkan
Selingan ketika kita lagi kosong baca Al-Quran, di waktu yang lain kita belajar mutolakah. Itu maksudnya. Nah, kalau kita beriman, Kanjeng Nabi pernah ditanya, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyudan bin akhwaku li'sal bil iman. Kanjeng Nabi ketika berkata tentang masalah iman ditanya, wahai Nabi, dosa apa yang paling takut yang bisa merusak terhadap iman? Kanjeng Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkus syukri alal iman wa tarku khawfil khotimah wal dzalmu alal ibadah. Ada 3 hal dosa yang bisa merusak atau yang paling ditakuti oleh Kanjeng Nabi yang bisa merusak yang namanya keimanan. Kahiji misal Kanjeng Nabi, tarkus syukri alal iman. Kita harus selalu bersyukur, jangan sampai kita meninggalkan syukur atas keimanan. Kamari orang iman kenal ayat semakin tinggi, wajib kita syukuran, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada Allah. Lamun iman orang kok semakin bertambah, semakin berkurang, bukan bersyukur tapi elingan. Padahal hati harus diingat ke Allah. Kahiji, anu bagaimana tarkul al-khotimah. Dia tidak takut akan yang namanya menghadapi hari akhir. Semua orang itu harus takut, bukan takut menghadapinya, tapi takut dirinya itu belum siap untuk membawa terjun kepada hari pergantian kehidupan, alam kubur, alam barzakh, dan alam seterusnya sampai alam akhirat. Kalau dia tidak pernah takut, itu yang ditakutkan, iman itu yang bisa rusak. Yang ketiga adalah dzulmu alal abid ataupun alal ibadah. Yang ketiga, orang yang bisa merusak keimanan dan yang paling ditakuti oleh Kanjeng Nabi, orang-orang yang suka zalim terhadap orang lain. Sehingga Kanjeng Nabi menyebutkan mangkana alal hisal asalatah fa innahu yakhruju minad dunya kafirun. Kalau orang itu kok hidupnya dengan 3 perkara tadi, dia tidak selalu bersyukur, tidak takut menghadapi perpindahan kehidupan, dia selalu dolim kepada orang lain, maka ketika dia dikeluarkan dari dunia, dia keluar dalam keadaan kafir. Karena di kesimpulan daripada tadi, makanan alhamdulillah ini minta kurang tingkat berkurang. Apapun yang kita miliki, apapun yang terjadi, selalu bersyukur kepada Allah. Dengan apapun caranya, yang penting kita merasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Orang ini masuk ke pesantren di mana wae, bekil ataupun alam goreng waktu, tapi semakin hari, semakin bulan, semakin tahun kita berubah, itu yang harus perlu kita syukuri. Tapi ingat, di dalam bersyukur ada paketan. Jadi tidak hanya kuota dulu, ada paketan. Syukur pun ada paket-paketnya. Jadi kalau dalam kita masuk ibadah itu ada satu, kalau pasangan yang satu itu tidak digunakan, dia tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah. Contoh, atiullah wa atiur rasul. Kalau kita taat kepada Allah, ya kita juga harus taat kepada Rasul. Kalau kita hanya taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah, ataupun sebaliknya, kita hanya taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, layak walau Allah tidak akan menerima. Terus syukur itu kan ada dalam Al-Quran, anishkurli waliwalidaika, bersyukurlah kepadaku dan bersyukur juga kepada kedua orang tua kalian. Jadi kita bersyukur itu jangan hanya kepada Allah, itu sudah menjadi kewajiban. Namun kalau kita hanya kepada Allah, syukur tanpa bersyukur kepada orang tua, bersyukur itu bisa dengan meminta doa, dengan berbuat birrul walidain, ataupun membantu orang tua apa yang dia butuhkan, itu termasuk syukur. Jadi syukur kepada Allah kalau tidak dibarengi dengan syukur kepada orang tua, Allah tidak akan menerima
syukur itu berarti dianggap selama hidupnya belum pernah bersyukur kepada Allah. Apa dalil yang mengatakan syukur Allah itu harus dibarengi dengan syukur kepada kedua orang tua? Kasalkan Nabi wa dalil ala dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana ardo biwalidayhi faqad ardo khaliqahu wa man kana askhata walidayhi faqad askhata khaliqahu. Siapa orang kalau dia sudah ridho akan kedua orang tuanya, maka dia pasti jelas ada faktor di situ. Dia jelas pasti ridho akan ataupun dia syukur kepada Allah. Tapi kalau dia sudah benci kepada orang tua, jelas dia benci kepada orang tua, kepada Allah. Kalau disingkatkan ridho Allah, ridho itu kan sudah harga mati, tidak bisa dirubah. Selama orang tua belum meridhoi, selama orang tua masih punya rasa sakit kepada anaknya, Allah melawakan hampura, Allah melawakan itu. Nah, jadi orang tua ingat ke orang tua kami tinggalkan kurang jauh-jauh.